guys, ketemu lagi bersama Cibon for Leslar. Oke, ini yang lagi Viral. ya, pening banget. Buka-bukaan sama Deddy Sumargo. Waduh. Cuman panjang KRD banget kalak nih, Han. Lesti 1 akhirnya. jam nonton Betul. lumayan nih. Ini mau bagi berapa ini? Kita bagi berapa ya? Bagi Nungguin sampai aja. habis lah ya. Betul. Kita nonton dulu soalnya belum pernah nonton. Oke. Tapi kalau kalian mau mampir jangan lupa. Ya, jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasinya biar kalian tahu ada video-video baru dari keluarga Cibon dan Cibon for Leslar. Langsung aja. nggak Ditungguin sabar. ya. Nggak sabar. Karena banyak banget nih. Pasti akan beberapa Langsung part. aja. Ini directionnya. Check Check it out. Ada alasan kenapa gua beli mobil mewah. Itu dikredit atau lu beli cash atau pakai uangnya Lesti. Masalah video lu lempar bola biliar. Untuk terkait insiden Waduh. tersebut memang ada, tapi tidak benar. Pelemparannya tidak benar. Jujur ya, jujur nggak dari hati kau pribadi nih. Daripada gua makin emosi, mending gua ngejauh dulu. Saat proses ngejauh, gua ngenalakin ya sama gua talak. Kalau mau bercerai, Waduh. cerai aja. Buset. Sadis ya. Sadis banget. Curhatan bang. Ini bener-bener buka-bukaan nih berarti ya. Betul. Minum dulu lah. Kalau Air dulu, koko. aja jaga imun. Ini dari mana nih? Dari mana? Dari tadi. Dari mana dia brandnya bang? Gue Kalbe ya? Kalbe. Kalbe? Bisa Belum kali. ada ya? Belum ada lagi produknya. Bisa Belum kali. ada. Nah jujur belum ada ya? Orang gua aja rendah, Cabut. bayar gua. Hah? Gua bayar. Serius? Iya, gua bayar. Oh, Gua kemarin ya. Koret, refund gua. Refund, bayar denda. Refund doang sih mereka refund supernya. doang. Oh, cek lila ya? Cek lila, oke lah. Tapi kan biasanya kalau Gua minum ya? Iya minum. Biasanya kan kalau kayak gitu kan ada ini term of condition di mana kalau lu Sebenarnya. bikin apa, nanti lu mesti bayar berapa kali lipat kan? Gue bisa ngelawan itu. Gue bisa bilang kan belum ada vonis hakim. Gue bilang. Terus Sebenarnya, cuma ini kembali lagi mereka ini kan sebuah brand yang mana produknya banyak. Betul. Kalau gue fight, nanti kedepannya gue gimana? nggak bagus buat lu. Gak bagus buat gue. Makin mending gue ngalah, gue ngikut aja deh. Maunya kalian gimana? Syukurnya cek nih ngomong nih, diskusi nih. Sanggupnya bilar berapa? Gue bilang sanggupnya gini, sekian. Termin boleh nggak? Boleh. Udah, aman. Bagus sih. Kalau Dan gua- ke depan kan juga bisa aja mereka pakai lagi kan. Mereka kenapa minta begitu? Karena banyak project mereka yang terhambat gara-gara kasus kemarin. Bukan masalah karena gua kena terjerat kasus hukumnya. Tapi kan balik lagi, mereka based on data. Survei mereka. mau nggak mau. Survei mau nggak mau kan. Kayak dulu kasus gue dulu. Berapa tahun? Wah gila di blacklist. Ini belum on cam kan? Deg-degan kan? Deg-degan gua. Gua nggak pernah podcast deg-degan gua. Iya. Deg-degan. Tapi kan ngundang udah banyak nih. Kan lu Lo doang. Lo doang karena gua udah janji kan. Dia jawab lu. Hah? Jadi apa ada janji? Gua dijanji sama lu maksudnya. Ya, lu ngapain juga mesti terima? Ya nggak apa-apa lah, karena gua udah ngerasa siap dimanapun tampil. Mana lu kagak ada muncul lu klarifikasi. Abis ini lo yang pertama. Oh begitu Iya. rencana. Abis ini gitu. Lo dulu yang pertama. Oh gitu. Gara-gara gue posting di story gue main sama lu, banyak yang akhirnya ngehujat gue juga. Ngapain sih bang? Oh yang kemarin tuh ya? Iya ngapain sih bang? Lu main sama dia tukang cekek, tukang banting, tukang ini, tukang itu. Pertanyaannya lo siap nggak ntar dikomentarin begitu ntar sama netizen? Wah kok Pasti Bang ya ramenya. Densu ngasih panggung sama pelaku KDRT. Ah orang lain nggak ada prestasi ya dikasih panggung. Iya. Nggak poin gue tuh begini nih selalu ya. Gue tuh selalu ngelihat segala sesuatu permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Kalau ngelihat dari sudut pandang yang negatif, itu orang-orang yang menurut gue masih berpikiran sempit. Karena masalah itu tetap akan ada di rumah tangga siapapun itu. Rumah tangga orang ada yang lebih buruk daripada berita lu. Cuma tidak terekspos saja. Ada yang istrinya diinjek lah, ada yang istrinya diapalah whatsoever itu ya. Dan jelas-jelas juga ada buktinya. Betul. Nah di sini gue tidak mau melihat dari sisi yang cuman seperti itu. Gue mau melihat sisi pembelajaran lah. Maksudnya, lu pernah ngobrol sama gue di sini kan udah lama lah sebelum lu nikah. Di situ lu sempat ngomong. 2 tahun lalu ya itu. Yang gue ingat adalah kalau nanti lu kehilangan semuanya, Bill, lu siap? Lu bilang saya siap. Tapi pada kenyataannya, ketika masalah itu datang, bagaimana? Gue siap.
Gemeteran aku. Kalau gue bilang gue siap kehilangan, ya berarti arti memang gue siap kehilangan. Termasuk kejadian kemarin. Apapun yang terjadi, gue serahin. Walaupun memang manusiawi ya, ketika ada sisi di mana gue ngerasa ngeluh, ngerasa nggak terima, kenapa harus bisa seperti ini. Tapi kembali lagi, gue harus menyikapi dengan positif juga. Dimana ada satu sisi, gue ngerasa bahwa ketika Tuhan bisa memberikan gue kemakmuran, kesehatan, kenikmatan yang begitu besar dalam waktu sesaat, kenapa ketika Tuhan mencabutnya seketika gue tidak terima? Gitu. Lu ngerasain impact gede nggak kejadian kemarin? Impactnya? Sangat lah, kalau dibilang impactnya besar banget bagi keluarga gue, bagi diri gue, istri Kalau gue. mentalnya kuat tuh ini. Secara Gila juga kerugian ya. secara materi maupun imateri Produk-produk? banyak brand-brand yang menagih refund, banyak juga yang hampir dealing tapi ngebatalin. Jadi refund lu balikin? Gue balikin. Banyak, Totalnya miliar-miliar? miliaran pasti. Lu nggak fight? Kalau fight hingga akhirnya menimbulkan pertikaian gue terhadap brand tersebut, buat apa? Gue kan pengen semuanya berjalan baik. Toh juga ketika untuk sementara gue kehilangan sedikit, tapi ya ibaratnya sebuah ketapel lah, tarik dulu ke belakang supaya lesatannya lebih kencang kan. Oke, ya lu mikir lebih bagus. Lebih bagus untuk sementara ya udah gue balikin. Gue ngikutin maunya mereka. Toh Ya. juga ketika nama gue Amin pulih lagi, kan mereka juga nggak menutup diri untuk bisa bekerja sama lagi bareng sama gue. Iya, intinya lu masih berpikir positif lah untuk Betul. kedepannya. Tapi lu udah bisa cukup menerima kalau akhirnya orang-orang secara tidak langsung ya bergeser nih dari lu. Banyak ya yang bergeser ya? Banyak lah bang. Teman-teman dulu deh. Banyak teman, Temen kayak gimana? teman partner ya. Ada teman-teman yang menjauh, ada teman-teman yang sekedar nyindir-nyindir. Ada ya banyak lah. Bukan hanya netizen ya. Kadang yang ngebuat gue sedikit terluka tuh itu teman-teman. Kenapa? Lu Karena Deket gini, lagi gue ya? merasa dulu gue seperti gula nih. Banyak semut yang datang. Tapi di saat itu gue kemarin berasa seperti garam. Bahkan ular pun nggak mau mendekat sama gue gitu. Nah kemarin gue ngerasa di posisi itu. Bahkan Nah, bukan ya, hanya pasti. teman-teman artis ya. Internal karyawan gue pun mengkhianati gue. Aduh. ada seperti itu. Ada. Oh, itu yang lu komen ya? Itu salah satunya. Saking keselnya lu. Saking keselnya gue. Akhirnya gue Kemarin ya. sekaligus sebenarnya message gue adalah gue ingin menyampaikan bahwa ini loh omongan dia kepada fans yang tadi dipercaya sama fans itu nggak benar adanya, sama sekali tidak benar satupun. Bahkan orang ini pun bermasalah terhadap kasus yang lain gitu. Oh, dia punya masalah Dia lain. punya masalah lain. Nah, tapi apa yang orang tangkap dari komentar lu tetap negatif kan? Iya. Orang kalau Iya yang kan? jelek Di bawah terus tuh jadinya orang-orang ya. pada komen. Betul. Di capture sama Lambe Tapi Tura. itu hanya segelintir. Hanya segelintir orang yang tidak benar-benar tahu gua, tapi itu nggak masalah. Itu kan mereka punya persepsi sendiri, punya penilaian sendiri. Tapi satu yang pasti tapi banyak juga yang ternyata baru tahu loh fans gua. Karena kan yang gue jaga itu sebenarnya fans gua. Banyak kemarin fans gue yang ngerasa, wah informasi dari karyawan nih udah pasti valid nih. Udah pasti A1 nih. Nah kemarin, hasil komen kemarin, ternyata banyak juga yang akhirnya, wah tercerahkan nih, ternyata nggak bener ya. Ternyata memang berarti omongan si orang ini ngarang, itu. Kekhawatiran lu Ya, sekarang apa siapa sih, sih? Bil? Kalau kita boleh buka-bukaan. nih. Kekhawatiran gue ya? Kekhawatiran lu deh, cerita deh dari sisi seorang Bilar deh. Lu khawatir apa aja sih, Bil? Kekhawatiran gue pasti, gue khawatir ketika gue tidak bisa menjadi contoh bagi bukan hanya orang lain ya, tapi bisa tidak hanya orang, tapi juga bisa menjadi contoh bagi keluarga kecil gue sendiri. Itu satu. Itu satu. Gak, gue khawatir kalau untuk materi justru itu sesuatu yang tidak gue khawatirkan sebenarnya. Kenapa? Karena gini, gue dulu persepsi gue bang, dalam pikiran gue, dalam benak gue ya, ketika gue menikah, gue cukup menafkahi, ngasih istri gue ngerasa kebahagiaan istri gue berdasarkan hal itu. Ternyata persepsi setelah kasus ini, persepsi gue salah. Justru gue itu dulu kan terlalu ambisi bang,
terlalu menggebu-gebu. Banyak orang nggak tahu sisi lain dari gue. Gue terlalu workaholic saat itu bang. Sampai-sampai gue lupa untuk interaksi sama istri gue pun jarang gue saat itu bang. Karena gini, gue di rumah, sering di rumah. Tapi kan gue orang meeting terus-terusan, orang datang ke rumah gue, gitu kan. Nah, interaksi sama istri gue tuh justru jarang, sama anak gue pun jarang. Bahkan istri gue saat ini menyadarkan gue dan mengingatkan gue bahwa dulu gue tuh ngobrol sama anak gue cuma 5 menit doang. Sisanya Ya gue ampun. meeting sama orang, terus ya Banyak kerja ya. apa namanya, melakukan kegiatan lain lah gitu. Kesibukan yang lu suka lah. Kesibukan yang gue suka lah gitu. Iya. Dan ini gue sadar bahwa, oh ternyata Lesti, Walaupun sama-sama di rumah ya. kalau kebahagiaannya bukan dari bagaimana gue selalu ngasih dia hadiah. Bukan materi ya. Love language-nya bukan pemberian, tapi love language-nya adalah perhatian, sentuhan kasih sayang. Oh itu yang lu nggak sadari dulu ya? Itu yang gue gak sadarin, dan ternyata dia bahkan hidup sederhana pun dia cukup bahagia gitu. Yang penting ada gue di sisinya. Belajar lagi nih ya? Belajar lagi gue. Belajar lagi. Banyak lah pembelajaran yang Tuh. gue dapat gitu ya. Setelah Istri kejadian ini, butuhnya apa yang berubah dari hubungan lu dengan Lesti? Yang pasti hubungan dan ikatan kita akan lebih kuat. Satu, kita juga belajar untuk lebih Paham ya. komunikatif pasti ya. Terus kejadian kemarin kan kita udah menyadari ya bahwa di dalam hubungan ketika ada interupsi dari pihak lain itu akibatnya tidak baik. Makanya kita kali ini benar-benar sangat menjaga lah. Ketika ada suatu permasalahan, kita akan menjaga hanya berdua dan berusaha untuk menyelesaikannya secara intern tanpa ada keterkaitan dari pihak lain. Apa yang lu hargain dari Lesti dengan kejadian kemarin sekarang? Ya semakin banyak bahwa pengorbanan dia sebagai istri itu luar biasa dahsyatnya ya. Meskipun dengan apa yang terjadi gue banyak hujatan, tapi apa yang dilakukan pun mendapatkan hujatan yang sama, bahkan bisa jadi lebih. Dia jadi ikut dihujat gara-gara lu? Betul. Dan itu Benar, dan itu sebuah pengorbanan. Iya. Dan itu semua pengorbanan itu sesuatu hal yang Sampai tarik nafas. Gemeter. dibilang beban sih. Sebagai kepala rumah tangga ya, sebagai laki-laki. Wah, sebagai laki-laki pasti dari awal memang udah gue nanggung beban, tapi kan gue udah siap bang dengan beban itu. Ketika gue udah memutuskan untuk melamar dia, memintanya dari orang tuanya, itu kan udah sebuah beban yang harus siap gue tanggung. Laki-laki tuh besar loh tanggung jawabnya, menafkahi istri serta menafkahi orang tuanya. Dan sekarang gue harus menafkahi mertua gue juga. Iya, itu kan menurut pemikiran lu sebelumnya bahwa kalau berumah tangga cukup dengan menafkahi saja kan. Itu ternyata pernikahan itu tidak sesimpel itu. Ternyata lebih kompleks, lebih rumit, jauh lebih rumit dari yang gue kira. Tapi itulah pembelajaran. Kita kan masih hitungan 2 tahun bang, masih seumur jagung lah. Iya. Lesti juga belum matang, gue juga belum matang. Lesti kan masih tergolong muda usianya. Dan banyak yang ikut campur. Dan juga banyak yang ikut campur. Exposure lu juga Tapi gede. ini gara-gara doa gue loh bang. Tahu nggak? Gue dulu selalu berdoa ya. Ya Tuhan, mudah-mudahan saya ketika berhasil nanti, saya pengen bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Gue terketuk ketika paman gue bilang, Ki, ingat nggak doamu dulu? Iya ingat. Terus kenapa hubungannya? Dia bilang gini, bahkan masalahmu aja, musibahmu aja bisa jadi manfaat buat banyak orang kan? Iya, manfaat mereka begibah. Iya. Dan mendapatkan keuntungan. Bahkan orang-orang yang di luar sana yang seolah-olah tahu kejadian yang terjadi. Salah satunya kasus yang kemarin. Iya. Ingat nggak yang gue laporin? Iya. Yang kasus pengancaman. Iya. Orang ini menceritakan di podcastnya secara monolog bahwasannya dia adalah mantan karyawan gue yang mana tahu kejadian detail detik demi detiknya. Ada ya? Bener gak itu? Sama sekali nggak benar. Dia bukan mantan karyawan. Dia bukan mantan karyawan gue. Dan dia sudah melakukan klarifikasi bang. Dia sudah melakukan klarifikasi di media bahwasanya dia memang hanya ingin mendapatkan keuntungan. Hanya pengen viral lah gitu. Iya, banyak nih dari kejadian lu yang pengen manfaatin keuntungan Ay, kan. aduh. Tidak terlepas saya akui itu. Gak apa-apa. Tapi gue apresiasi lo. Lo dari sedikit teman gue yang public figure ya, yang ngasih support dan itu sangat berarti buat gue. Lo sempat ngechat gue, salam dulu. Lu tau nggak kenapa? Kenapa bang? Karena Dia gue pernah tidak mau juga melihat lu ngalamin berubah dia. menjadi monster.
Karena ketika orang bikin salah dan mereka makin diinjak-injak, mereka akan berubah menjadi monster. Denny pernah ngalamin. Dan gue nggak suka hal itu, karena menurut gue orang kuat tidak seperti itu. Orang kuat itu ketika dia sudah berproses dan dia diangkat derajatnya, harusnya dia turun ke bawah, melayani, dan memberikan tangan untuk orang-orang yang kesusahan dan terluka. Gue sangat menyayangkan loh kejadian kemarin, serius. Dan gue tidak mau membela lu di publik masalah itu. Kan lu sempet tanya kan, lu parah lu bang, lu nggak ngebelain gue, lu malah lu mendukung, kenapa... Enggak, itu gue konteksnya bercanda, Bang. Iya, konteksnya bercanda. Gue ngerti. Cuman gue tetap akan setuju dengan masyarakat bahwa kok udah ngelaporin malah dicabut kan. Cuman gue tidak mau menjudge apa yang terjadi karena gue tidak tahu. Ya. Karena gue Karena tidak gini, tahu. Gue menganalogikan yang gini, nggak mau masyarakat itu hanya penikmat. Media ini adalah koki, Bang. Jadi saja yang Semakin yang digoreng koki ya. ini hanya Semakin dinikmati, rame lalu dikomentari oleh si penikmatnya. netizen ini tadi, Iya. si netizen ini sebagai penikmat lah gitu ya. Tanpa mereka mencari tahu dulu nih, wah ini kenapa rasanya nggak enak ya? Ini pedasnya kena cabai atau merica? Gitu. Jadi dan nggak semua orang sekritis itu. Jadi gue memaklumi ketika efek dari berita ini yang mana banyak orang akhirnya menjustifikasi secara membabi buta gitu kan. Tapi di satu sisi ini menjadi pembelajaran juga bagi gue. Karena gue udah mengalami kondisi seperti ini, ketika ada permasalahan di pihak lain, orang lain yang mempunyai masalah, gue tidak akan langsung menjudge orang itu. Gue akan selalu mengambil dua sisinya, mencari dua sisi, mencari kebenarannya, dan tidak langsung menjustifikasi. Iya, dengan kejadian ini lu kena tamparan banyak nggak? Ayo lo, banyak nggak tamparan yang lu kena? Iya dong, banyak dong. Yang selama ini di pikiran lu begini, lu begitu, lu bisa begini, lu bisa begitu. Pertama gue gue tuh pernah lupa diri, Bang. Gue tuh pernah berada di benar-benar top perform lah ya. Gue benar-benar pernah di posisi dimana Tuhan itu mengabulkan apa yang bukan doa gue, tapi apa yang gue ucapkan, bahkan apa yang gue ucapkan. Itu makanya ada sebuah pepatah Sombongan bahwa itu juga adalah ya. kalimat sebuah ucapan itu adalah doa kan. Gue pernah berdoa gini, gue pengen satu hari 4 program saat itu. Gue pernah 4 program, Bang. Gue pernah kerja dari jam 9 syuting, jam 2-nya ke variety show, jam 7-nya nge-host, jam 1-nya ke acara komedi. Balik lagi jam 9. Benar-benar berada di top performance saat itu. Dan niat-niat baiknya, itu akhirnya kena masalah ini. Suka, salaman dulu. Belajar lo, lu belajar. Dan ini belajar. Lu belajar. Ini belajar.